Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Musafik, NIM 095. Nah, di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam perspektif manajemen SDM. Kepemimpinan dalam perspektif manajemen SDM bisa disebut juga seni memimpin dan mengembangkan manusia. Di mata manajemen sumber daya manusia, seorang pemimpin bukanlah sekedar figur otoritas yang memberikan perintah. Pemimpin adalah seorang pengembang talenta, pelatih atau coach, dan pencipta budaya. Dalam kerangka manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan dilihat sebagai sebuah proses mempengaruhi orang lain, bukan hanya untuk mencapai tujuan organisasi, tapi juga untuk mengaktifkan potensi terbaik dari setiap individu yang dipimpin. Lanjutnya, ada 3 pilar kepemimpinan SDM. Fokus kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia berdiri tegak di atas 3 pilar utama ini. Yang pertama, ada kepemimpinan berbasis kinerja. Pemimpin manajemen sumber daya manusia harus memastikan bahwa setiap upaya tim selaras dengan strategi perusahaan. Mereka melakukan melalui penetapan tujuan yang jelas, pengelolaan kinerja, dan juga penghargaan pengakuan. Lanjutnya yang kedua, pilar utama kedua yaitu kepemimpinan berbasis pengembangan. Inilah yang membedakan pemimpin manajemen sumber daya manusia dari manajer biasa. Peran utama mereka adalah sebuah coach atau mentor. Programnya yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, pendelegasian strategis, dan yang terakhir perencanaan suksesi. Ya, pilar yang ketiga yaitu kepemimpinan berbasis keterlibatan dan budaya. Seorang pemimpin manajemen sumber daya manusia adalah penjaga iklim kerja yang positif, seperti menciptakan budaya inklusif, memastikan setiap anggota tim merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama, seperti membangun keterlibatan karyawan, menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa terhubung secara emosional dan pekerjaan dan misi organisasi yang secara langsung berkorelasi dengan retensi dan produktivitas, seperti komunikasi efektif, menjadi jembatan informasi antara manajemen puncak dan karyawan, menerjemahkan visi besar menjadi tugas sehari-hari yang bermakna. Lanjutnya ada gaya kepemimpinan yang relevan. Dalam manajemen sumber daya manusia, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Seorang pemimpin yang efektif harus adaptif, seperti kepemimpinan transaksional, efektif untuk tujuan jangka pendek yang jelas. Kepemimpinan transformasional, gaya yang paling dihargai di manajemen sumber daya manusia. Pemimpin ini menginspirasi tim, menantang status quo, dan mendorong visi masa depan yang lebih baik, sehingga mengubah pengikut menjadi pemimpin. Lanjutnya ada pemimpin pelayan. Pemimpin yang mendahulukan kebutuhan timnya. Filosofi ini percaya bahwa ketika tim terpenuhi kebutuhannya, mereka akan mencapai kinerja yang luar biasa. Terakhir, dampak nyata kepemimpinan manajemen sumber daya manusia. Kepemimpinan yang kuat dari perspektif manajemen sumber daya manusia menghasilkan retensi talenta tinggi. Karyawan hebat memilih untuk bertahan karena mereka merasa dilihat, dikembangkan, dan dihargai. Yang kedua, produktivitas berkelanjutan. Tim yang termotivasi dan terlibat dari hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Yang ketiga, kesehatan organisasi. Budaya kerja yang positif menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaingnya. Singkatnya kepemimpinan ini, manajemen dari perspektif manajemen sumber daya manusia adalah tantangan memahami bahwa aset terbesar sebuah organisasi bukanlah mesin atau modal, melainkan orang-orangnya. Tugas pemimpin adalah menjadi katalisator yang memaksimalkan aset manusia tersebut. Mungkin cukup dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.